Uh, yeah. Uh, yeah. Teori kriminologi. Topik ke-13 dari 75 topik. Definisi kejahatan dan berbagai penjelasannya. Bagian kelima, merujuk perbedaan antara pandangan oleh ahli psikologi dan ahli sosiologi tersebut, maka kejahatan haruslah dimengerti sebagai suatu masalah psikososial. Setelah melihat berbagai sudut pandang disiplin ilmu terhadap kejahatan, maka para ahli kriminologi, dalam mengartikan kejahatan, kemudian mencoba untuk menjadi objektif dan ilmiah serta berpandangan terbuka, bukannya mengarah ke definisi populer. Sikap yang demikian adalah suatu bagian yang penting dari apa yang menjadikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan, selain dari metode riset dan risetnya. Sebagian orang memandang masalah definisional sebagai tugas yang paling utama di dalam kriminologi. Ini daftar sebagian dari pendekatan definisional yang paling umum, legalistik. Di dalam pandangan ini, kejahatan digambarkan sebagai perilaku yang melanggar kitab undang-undang hukum pidana. Walaupun ini tidak memadai bagi ahli kriminologi yang berorientasi pada hukum pidana, yang memandang hukum sebagai hal yang problematik, namun ini adalah benar-benar merupakan pendekatan yang paling umum di dalam kriminologi, dan hal itu membuat area ini secara inheren adalah konservatif. Pendekatan ini berhubungan dengan pendapat Paul Tappan, pada tahun 1947, dalam tulisannya pada Who is the Criminal? Yang menekankan bahwa pendekatan legalistik dalam kriminologi percaya pada prinsip-prinsip yang sama tentang hukum pidana, culpability or criminal intent, mala inso versus mala prohibita, and responsibility or justifications and excuses. Norma tingkah laku. Di dalam pandangan ini, yang dipopulerkan oleh buku yang ditulis oleh Thorstein Selin, 1938, kejahatan hanya merupakan satu bentuk pelanggaran norma. Tiap-tiap kelompok, dengan mengabaikan batasan-batasan politis, dengan mengabaikan perwujudan karena perkawinan, mempunyai norma-norma tingkah laku. Norma adalah peraturan tentang hal yang benar, normal, dan salah, abnormal, yang kesemuanya terdapat di dalam kebiasaan, tradisi, etika, agama, keluarga, dan institusi sosial lain. Pentingnya definisi Selin adalah bahwa ahli kriminologi hanya sebagai ilmuwan yang menggambarkan pokok masalah mereka sendiri. Bahwa kejahatan dilihat sebagai pelanggaran dari norma sosial mereka sendiri. Social harm, kejahatan sosial. Pandangan ini adalah yang paling berhubungan dengan minat Sutherland di dalam menjelaskan masalah white collar crime walaupun tentunya ada pengaruh lain. Bagi Sutherland, dan juga bagi kebanyakan ahli kriminologi, adalah suatu hal yang jelas tidak adil bahwa white collar criminal, atau secara populer disebut dengan penjahat berkerah baju putih atau penjahat berdasi, mendapatkan penghargaan, status tinggi, pemakluman dan bukannya hukuman pidana. Korporasi yang mengotori lingkungan dan berdampak pada gangguan kesehatan sejumlah orang harus membayar sejumlah uang yang tak lain hanya suatu tamparan kecil yang tidak dirasakannya. Sementara itu seseorang yang berbagi rokok ganja dengan seorang teman mendapatkan 6 tahun penjara, padahal yang dirugikan hanya si pelaku dan seorang temannya tersebut. Ahli kriminologi yang mempertahankan pengertian tentang ketidakadilan ini percaya bahwa kejahatan adalah tindakan apapun yang berbahaya atau dapat disamakan dengan luka-luka sosial atau kerugian sosial, apakah yang secara hukum diizinkan atau tidak diizinkan. Di dalam pandangan ini, kejahatan meliputi segala perbuatan yang berakibat kematian sebelum waktunya, penyakit atau wabah penyakit, pencabutan hak makanan, pencabutan hak tempat perlindungan, perawatan medik, rasisme, seksisme, dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan ini adalah paling berhubungan dengan pendapat yang dibuat oleh Herman dan Swendinger, 1975, walaupun ada pengaruh lain. Bagi Herman dan Swendinger, tidak hanya semua yang menyebabkan luka-luka atau kerugian sosial, seperti imperialisme, seksisme, rasisme, kemiskinan, adalah kejahatan, tetapi juga semua yang merintangi hak untuk memperoleh eksistensi kemartabatan manusia, kebebasan gerak, kemerdekaan berbicara, suatu pendidikan yang layak, ketenaga kerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, dan lain-lain. Konsep hak asasi manusia memperoleh keuntungan dalam memotong batasan kultur dan rentang waktu. Deviance dan social control. Pandangan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang, atau perilaku pelanggaran norma berhubungan dengan kriminologi sosiologis. Norma-norma dapat berasal dari sumber manapun, agama, kepercayaan politis, etika, pertunjukan, hiburan, atau hukum pidana. Sesungguhnya, perilaku menyimpang terjadi kapan saja di mana ada stigmatisasi, pengasingan, penolakan, pemisahan, hukuman, perawatan, atau rehabilitasi. Pengawasan sosial dapat bersifat memaksa,
forceful, berdasarkan norma, attitudinal, atau suatu solusi pertukaran, satuan perangsang dan penghargaan. Tidak semua pelaku penyimpangan adalah penjahat, dan sebaliknya. Perilaku menyimpang adalah sesuatu yang ada di dalam mata pemirsa. Hukum tidak lain dari suatu bentuk pengawasan sosial, suatu solusi memaksa dari pemerintah. Istilah kriminalisasi mengacu pada proses dengan mana hukum pidana diberlakukan secara selektif bagi perilaku tertentu, dan banyak ahli kriminalisasi bertahan pada suatu sudut pandang perilaku menyimpang dan pengawasan sosial, dan bertanya apakah kriminalisasi adalah suatu proses netral atau apakah bukan merupakan suatu proses yang melayani minat atau kepentingan kelompok yang kuat atau berkuasa. Bentuk pengawasan sosial yang lain kadang-kadang dipelajari, seperti resolusi perselisihan, penyelesaian sengketa dengan penengahan atau mediasi, rehabilitasi, perdamaian atau rekonsiliasi, penggantian kerugian, self-help, penghindaran, negosiasi, penyelesaian, dan petoleransi. Ahli perilaku menyimpang dan pengawasan sosial cenderung untuk memusatkan perhatian pada macam pembeda tindakan, penjelasan kontekstual, dari berbagai macam orang, penjelasan komposisional. Mereka yang bertahan pada suatu penjelasan komposisional disebut ahli patologi sosial, dan memfokuskan perhatian pada masalah yang terkait dengan delinquen, anak nakal, defektif, orang cacat, dan dangerous classes, kelas berbahaya. Masalah sosial. Hampir semua siswa manapun di perguruan tinggi siswa yang telah mengambil kuliah yang berhubungan dengan bahasan tentang masalah sosial mengetahui, kejahatan tidak lain adalah satu dari banyak kondisi-kondisi kronis yang selalu muncul di masyarakat, seperti ujaran kebencian yang mendiskriminasi pemeluk agama lain, kehamilan di luar nikah pada remaja, kemiskinan, dan sebagainya. Pendekatan masalah sosial berusaha untuk menghindari reductionism, atau penjelasan kejahatan berdasarkan atas penjelasan biologis, psikologis, atau bahkan sosiologis. Hal ini berarti bahwa pendekatan tersebut berupaya untuk melihat kejahatan atas dasar arti sosial, atau definisi kolektif, tentang kejahatan. Oleh karena itu adalah penting untuk belajar dengan cermat tentang hal-hal seperti pemungutan suara di media polls, atau pendapat umum. Cara menyajian media, gambaran kejahatan, dan pengukuran kejahatan adalah perhatian serius ke arah pendekatan masalah sosial. Dosa atau jahat. Dosa dan jahat memiliki indikator yang berbeda. Dosa adalah perbuatan yang terletak dalam konteks hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sedangkan jahat terletak dalam konteks masyarakat. Beberapa sarjana memang melakukannya, tetapi ada beberapa persamaan antara ilmu agama dan kriminologi yang berharga untuk dicatat. Salah satunya adalah teodisi, the study of suffering, yang mana mempunyai banyak persamaan dengan pendekatan kejahatan sosial. Yang lain adalah persamaan antara niat penjahat, mens rea, atau guilty mind, dan pikiran jahat. Walaupun Gluex, seorang anggota tim riset kriminologi terkenal yang terdiri dari suami istri pada Harvard selama tahun 1930 sampai tahun 1950, di antara ahli kriminologi yang lain, secara jelas menunjukkan bahwa kegagalan dari kejahatan tetap menyebabkan pikiran yang jahat. Faktanya yang tinggal adalah bahwa hukum menyalahkan suatu jumlah tertentu dari blameworthiness yang menyerupai tuduhan kejahatan. Chaos, kekacauan. Pendekatan ini hanya mengacu pada mekanisme pengawasan sosial atau hukum yang menghasilkan pengaruh non-linear. Dalam menjelaskan kejahatan, pendekatan ini hanya mengantarkan kita bahwa semata-mata ada hal-hal yang terlarang yang menyebabkan godaan untuk melakukan kejahatan. Demikianlah materi ke-13 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.